Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayah Putri Madinah Tagan dengan NIM 21014020004 dari Program Studi Pendidikan Matematika kelas 1A. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pendidikan sebagai ilmu. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu ilmu pendidikan. Ilmu pendidikan terdiri dari dua kata, yaitu ilmu dan pendidikan. Apakah yang dimaksud dengan ilmu? Ilmu merupakan kumpulan pengetahuan yang tersusun secara sistematis berdasarkan metode-metode. Sedangkan pendidikan adalah suatu usaha untuk membekali peserta didik berupa ilmu, pengetahuan, serta keterampilan yang berguna bagi dirinya sendiri, masyarakat, serta lingkungan sekitar. Nah, lalu apakah itu ilmu pendidikan? Ilmu pendidikan adalah suatu kumpulan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dengan memiliki metode-metode tertentu yang ilmiah untuk menyelidiki dan merenungkan tentang gejala-gejala perbuatan, bantuan, ataupun didikan yang diberikan oleh orang dewasa kepada orang yang belum dewasa, untuk mencapai kedewasaannya dalam rangka mempersiapkan dirinya untuk kehidupan yang bermakna bagi dirinya, masyarakat, dan penciptanya. Nah, maksud di sini adalah dalam tanda petik dewasa, orang dewasa yaitu orang yang telah mampu memberikan didikan atau pembelajaran kepada orang yang masih membutuhkan bimbingan, sehingga nantinya dapat mencapai kedewasaannya dalam rangka mempersiapkan dirinya sehingga menjadi orang yang dapat memiliki sehingga dapat menjadi orang yang bermakna atau berguna bagi dirinya, masyarakat, serta lingkungan sekitarnya. Nah, lalu mengapa pendidikan dikatakan sebagai ilmu? Pendidikan adalah suatu usaha untuk membekali peserta didik berupa ilmu, pengetahuan, dan keterampilan yang berguna bagi diri sendiri, masyarakat, dan lingkungan sekitarnya. Secara historis, pendidikan telah ada sejak manusia ada di muka bumi ini. Mulai dari masa kanak-kanak sampai remaja. Sebelum ada ilmu pendidikan, manusia sudah melakukan tindakan mendidik atas dasar pengalaman, bukan berdasarkan teori bagaimana sebaiknya mendidik. Misalnya, ketika pendidikan utama seseorang itu dimulai dari orang tuanya. Ketika orang tuanya memberikan hal-hal positif di masa kecilnya, maka insya Allah seseorang anak tersebut akan menjadi dewasa yang lebih baik. Meskipun sebaliknya, ketika orang tuanya memberikan hal-hal negatif ketika dia berada di masa kecilnya, maka anak tersebut akan tumbuh menjadi orang dewasa yang tidak baik. Nah, lalu mengapa pendidikan dikatakan sebagai ilmu? Pendidikan dikatakan sebagai ilmu karena pendidikan dan ilmu merupakan dua bagian yang tidak dapat dipisahkan. Mengapa demikian? Karena dalam proses pendidikan terdapat sebuah ilmu, dan dalam proses kita mencari ilmu terdapat pendidikan. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya pendidikan erat hubungannya dengan ilmu pengetahuan. Karena objek dari suatu pendidikan adalah ilmu. Pendidikan merupakan suatu kegiatan untuk mentransferkan ilmu kita dari seorang pendidik kepada peserta didiknya. Suatu transfer ilmu itu pada umumnya dapat kita lakukan secara tertulis, lisan, maupun perbuatan. Nah, pendidikan sebagai ilmu juga memiliki syarat-syarat. Apa sajakah syarat-syaratnya? Yaitu yang pertama, memiliki objek studi, dengan kata lain material dan formal. Apa yang dimaksud dengan objek material? Objek material merupakan perilaku manusia, yang mana perilaku manusia sebagai makhluk hidup yang berada dalam masyarakat. Sedangkan objek
formal merupakan disebut juga sebagai interaksi edukatif. Apa yang dimaksud dengan interaksi edukatif? Interaksi edukatif merupakan interaksi antara guru dengan siswa, antara siswa dengan objek sumber belajar dalam sistem pendidikan. Nah, syarat yang kedua yaitu memiliki sistematika. Objek sistematika dalam ilmu pendidikan adalah melihat pendidikan sebagai gejala manusiawi dengan melihat pendidikan sebagai upaya yang sadar, sekaligus mengantisipasi perkembangan sosial budaya di masa yang akan datang. Nah, tujuan ke depannya itu untuk perkembangan, sehingga kita dapat menyesuaikan dengan keadaan sekarang dengan yang akan datang. Contohnya seperti ini. Jika kita lihat beberapa tahun ke belakang, sistem pendidikan itu sistem pendidikan belum menggunakan sistem yang diterapkan seperti seperti ini. Saat ini, seperti menggunakan Android ataupun laptop. Jika kita bandingkan dengan saat sekarang ini, seorang pelajar hampir semuanya sudah memiliki handphone maupun laptop. Nah, inilah merupakan gambaran bahwa sistematika itu, syarat pendidikan itu yaitu memiliki sistematika ilmu pendidikan. Nah, kemudian yang ketiga memiliki metode. Nah, apa-apa sajakah metodenya? Yaitu yang pertama metode normatif. Metode normatif ini maksudnya bersangkut paut dengan konsep manusia yang ideal dan menyangkut masalah baik dan buruknya manusia. Nah, kemudian yaitu metode eksplanatori. Metode eksplanatori yaitu metode yang bersangkutan dengan kondisi serta kekuatan yang membuat suatu proses pendidikan itu berhasil. Nah, metode yang ketiga yaitu teknologis. Apa itu metode teknologis? Metode teknologis ini memiliki fungsi untuk melakukan sesuatu dalam rangka menuju keberhasilan dan pencapaian tujuan-tujuan yang diinginkan dalam dunia pendidikan. Nah, kemudian yang keempat, metode deskriptif. Metode deskriptif adalah metode di mana ingin mencoba menguraikan kenyataan-kenyataan pendidikan, kemudian mengklasifikasikannya. Selanjutnya metode hermeneutis, yaitu di mana metode ini digunakan untuk memahami kenyataan pendidikan yang konkret dan historis, serta metode ini juga ingin menjelaskan makna dan struktur kegiatan yang ada dalam dunia pendidikan. Nah, metode yang terakhir yaitu analisis kritis atau biasa kita sebut dengan filosofis adalah metode yang digunakan untuk menganalisis secara kritis mengenai istilah-istilah serta teori-teori yang ada atau yang akan dijalankan dalam dunia pendidikan. Nah, selain ketiga syarat tersebut ada juga syarat memiliki evidensi empiris. Apa itu? Apakah yang dimaksud dengan memiliki evidensi empiris? Artinya adanya kesesuaian antara konsepsi teoritisnya dengan permasalahan-permasalahan dalam praktek, sehingga di samping dapat menjelaskan kasus-kasus yang timbul, juga sekaligus dapat mendukung diaplikasikannya dalam menjawab permasalahan-permasalahan pendidikan, baik itu di lapangan dan lain-lain. Nah, ini sesuai dengan sifat ilmu pendidikan, yaitu teoris dan praktis yang akan saya bahas di slide berikutnya. Lalu sifat-sifat ilmu pendidikan yaitu yang pertama teoris dan praktis. Sifat ilmu pendidikan teoris dan praktis artinya ilmu pendidikan itu termasuk ilmu pendidikan yang empiris, yang diangkat dari pengalaman pendidikan, kemudian disusun secara teoris dan dilakukan secara praktis. Kemudian rohania atau keagamaan, di mana sistem yang diterapkan sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Kemudian yang ketiga yaitu normatif, artinya pendidikan bersifat normatif, merumuskan kaidah-kaidah atau pedoman tingkah laku manusia. Kemudian yang keempat yaitu empiris, artinya kesimpulan atau
Konklusi ilmu pengetahuan yang diambil harus tunduk kepada pemeriksaan atau verifikasi indera manusia. Ya, kemudian sifat ilmu pendidikan yang terakhir yaitu historis. Ilmu pendidikan bersifat historis karena menguraikan teori sistem pendidikan sepanjang zaman. Nah, selain syarat serta sifat ilmu pendidikan, ada juga pondasi pendidikan. Yang mana-mana sajakah pondasi pendidikan tersebut? Yang pertama yaitu pondasi historis. Artinya yaitu kehidupan manusia mempunyai sejarah yang panjang, sehingga manusia tidak mampu melacak titik awal kehidupan mereka. Semua itu menunjuk bahwa pendidikan tidak dapat lepas dari landasan historis. Kemudian yang kedua, pondasi filosofis, artinya pada hakikatnya pendidikan itu adalah proses mengembangkan potensi kemanusiaan, baik itu fisik, jasmani, maupun psikis, rohania, ke arah yang lebih baik lagi ataupun sempurna. Kemudian pondasi ketiga yaitu pondasi sosiologis, di mana perkembangan, di mana peran pendidikan dipahami bukan saja dalam konteks kepentingan anak didik melalui proses interaksi pendidikan, melainkan juga dalam konteks kepentingan masyarakat, bangsa, dan negaranya. Nah, peserta didik di sini dipandang sebagai orang yang merupakan bagian dari masyarakat, sehingga proses pendidikan harus memiliki orientasi terhadap masyarakat. Kemudian pondasi yang terakhir yaitu pondasi psikologis, di mana perkembangan manusia itu dialami sepanjang hidupnya, dimulai dari masa prenatal, yaitu sejak terjadinya konsepsi sampai bayi tersebut dilahirkan, kemudian masa kanak-kanak awal, kemudian masa kanak-kanak akhir, masa remaja, masa madya, hingga masa usia lanjut. Nah, setiap perkembangan itu pasti memiliki karakteristik perilaku yang berbeda-beda. Maka sehingga para pendidik tersebut perlu memahami karakteristik perkembangan dari peserta didiknya sehingga nantinya pendidikan yang diberikan dapat sesuai dengan langkah-langkah atau tahap-tahap perkembangan seorang peserta didik tersebut. Nah, dari keempat pondasi-pondasi ini juga memiliki peran-peran. Apa-apa sajakah perannya, yaitu yang pertama memberikan modal dalam penyelenggaraan pendidikan dan ilmu pendidikan sehingga dapat berlangsung dengan baik. Kemudian yang kedua yaitu memberi dan menuntun agar penyelenggaraan pendidikan itu diarahkan ke masyarakat. Kemudian peran yang terakhir yaitu memberikan garis-garis batas agar penyelenggaraan pendidikan tidak menyimpang dari nilai-nilai yang diidealkan. Nah, kesimpulan dari hasil pemaparan materi saya adalah pendidikan dan ilmu tidak dapat dipisahkan karena pendidikan merupakan objek utama dari ilmu. Pendidikan dan ilmu merupakan dua bagian yang dipisahkan karena dalam proses mencari ilmu itu adalah pendidikan. Mungkin itu saja pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan karena saya hanyalah manusia biasa, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.